Ngompak. Ngomongin fakta. Halo everybody, ketemu lagi sama Udin. Gimana? Mental aman kan? Bagus. Baiklah kawan, kegiatan outdoor atau kegiatan di alam terbuka merupakan salah satu pelepas penat ampuh dari keseharian kita, seperti stres hutang, stres kerjaan, dan stres karena menggantungnya suatu hubungan. Oke, salah satu kegiatan outdoor yang bisa kita lakukan adalah mendaki. Yap, mendaki gunung. Tentu gunung. Kegiatan mendaki biasa dilakukan bersama dengan teman-teman. Tentu dibarengi dengan persiapan yang matang dari para calon pendaki. Ngomongin mendaki nih, pasti kalian yang sering mendaki di banyak tempat atau gunung pasti punya pengalaman tersendiri di setiap tempat tersebut. Salah satu tempat yang tak asing bahkan sangat terkenal bagi para pendaki, salah satunya adalah Pasar Bubrah. Pasar Bubrah berlokasi tepat di bawah puncak Merapi dengan kontur tanah dipenuhi batu vulkanik sisa letusan. Lokasi ini merupakan pos terakhir bagi para pendaki karena larangan mendaki sampai puncak gunung, sehingga sering dijadikan tempat camping oleh pendaki. Dan biasanya tempat ini digunakan sebagai spot foto bagi para pendaki karena bisa melihat secara langsung puncak Gunung Merapi. Menyandang nama pasar bukan berarti Pasar Bubrah di Gunung Merapi adalah bekas pasar atau masih menjadi tempat jual beli secara harfiah pada umumnya. Pasar Bubrah di Gunung Merapi menyandang nama pasar dikarenakan legenda yang menyebut bahwa lokasi ini adalah pasar gaib yang biasa digunakan transaksi para jin di tempat tersebut. Mitos Pasar Bubrah di Gunung Merapi ini beredar dari mulut ke mulut antar generasi. Juru kunci legendaris Gunung Merapi almarhum Mbah Marijan bahkan mengakui eksistensi keberadaan gaib yang kuat di tempat ini. Salah satu paranormal Indonesia juga mengamini hal ini. Mbah Mijan mengatakan bahwa Pasar Bubrah di Gunung Merapi merupakan lokasi sebuah kerajaan gaib. Bagi para pendaki, Pasar Bubrah menyimpan beragam misteri yang tersimpan di dalamnya. Salah satunya Wungkal bercerita ia pernah melihat secara langsung pengalaman mistis seputar Merapi. Bersama 4 temannya, ia mendirikan tenda di Pasar Bubrah sebelum naik ke puncak Merapi. Wungkal mengatakan kedua temannya kelelahan dan mengalami blank. Setelah tersadar, mereka menceritakan yang terjadi. Kedua teman Wungkal menceritakan dia berada di tengah pasar yang dipenuhi orang, lalu meminta minum karena kehausan. Namun, orang tersebut tidak mempedulikan, hanya diam dan melanjutkan aktivitasnya. Selain itu, legenda yang terkenal dari Pasar Bubrah di Gunung Merapi adalah adanya transaksi gaib. Bukan masalah jika transaksinya dilakukan sesama makhluk gaib, namun tak jarang manusia juga diajak transaksi jual beli tersebut. Konon katanya, orang yang diajak bertransaksi wajib melemparkan barang berharganya yang ia miliki seperti uang atau barang yang dianggap penting. Setelah kegiatan transaksi tersebut, pendaki dianjurkan untuk memungut batu kerikil yang ada di sekitarnya, layaknya usai membeli. Jika orang tersebut diam saja tanpa respon, konon katanya dia akan diculik ke alam gaib karena sudah dianggap menyerahkan ruhnya sebagai alat transaksi. Wow, serem. Fenomena Pasar Bubrah menjadi perhatian tersendiri bagi para peneliti. Hal ini lantaran lokasi Pasar Bubrah di Gunung Merapi terlihat cukup kontras dari lereng-lereng gunung pada umumnya. Dikarenakan biasanya lereng sebuah gunung terlihat subur dan dipenuhi tanaman-tanaman hijau serta vegetasi khas dataran tinggi. Namun di Pasar Bubrah justru terlihat tandus dan gersang, penuh dengan pasir, kerikil serta bebatuan. Hal ini disebabkan karena Pasar Bubrah merupakan sisa letusan gunung. Bahkan dipercaya Pasar Bubrah merupakan lokasi awal terbentuknya Gunung Merapi 2000 tahun lalu. Kini Pasar Bubrah di Gunung Merapi menjadi pos terakhir bagi para pendaki yang ingin sampai puncak gunung dan menjadi tempat beristirahat. Oke, cukup sekian ngompak kali ini. Kita akan melanjutkan ngompak-ngompak selanjutnya. Matur suwun. Ngompak. Ngomongin fakta. Oh.